Halo penonton yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya adalah Sabrina Utagalung. Sangat senang rasanya saya bisa membuat video pembelajaran mengenai teknik presentasi yang baik. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kalimat motivasi. Tidak ada kemampuan yang tidak bisa dikuasai, kecuali Anda berhenti untuk mencoba. Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai teknik presentasi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dan kegunaan dari presentasi tersebut. Presentasi itu diartikan sebagai suatu alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau pengetahuan kepada orang lain secara lisan atau visual. Presentasi itu sendiri dapat dilakukan di berbagai konteks, bisa di ruangan kelas, rapat bisnis, seminar, konferensi, dan acara publik lainnya, dengan tujuan untuk mempengaruhi, memotivasi, mendidik, atau meyakinkan audiens terhadap suatu gagasan, produk, atau konsep tertentu. Terdapat 6 komponen presentasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pemateri atau presenter. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan presentasi dan bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan meyakinkan kepada audiens. Yang kedua adalah audiens. Mereka ini adalah orang-orang yang hadir dalam presentasi dan yang merupakan target utama pesan yang akan disampaikan. Yang berikutnya adalah konten. Ini adalah bagian dari isi presentasi, di mana konten bisa mencakup informasi, data, fakta, argumen, dan pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Yang keempat ada media. Ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk mendukung presentasi. Bisa berupa slide PowerPoint, grafik, gambar, video, atau demonstrasi produk, tergantung pada jenis presentasi yang digunakan. Yang kelima adalah struktur. Struktur ini bisa diartikan sebagai cara presentasi di organisasi, termasuk pengenalan, isi utama, dan kesimpulan. Struktur ini juga bisa berarti seperti tata cara atau urutan runtun dalam penyampaian presentasi. Sehingga bisa dikatakan, struktur yang baik itu dapat membantu audiens untuk mengikuti dan memahami presentasi dengan baik. Nah, yang terakhir itu ada gaya bicara. Ini berupa bagaimana cara presenter tersebut menyampaikan informasi, termasuk intonasi suaranya, bahasa tubuh, dan kejelasan dalam berbicara. Sehingga presentasi tersebut dapat menjadi lebih menarik untuk didengar dan diperhatikan. Itulah keenam komponen yang harus kita ketahui dalam memulai presentasi. Terdapat 5 jenis-jenis presentasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada presentasi informasi. Presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi atau fakta atau pengetahuan kepada audiens tanpa tujuan persuasif khusus. Misalnya itu ada presentasi bisnis, laporan proyek, atau presentasi ilmiah. Yang kedua ada presentasi persuasif. Presentasi ini dirancang untuk mempengaruhi audiens atau meyakinkan mereka untuk menerima suatu gagasan, produk, atau tindakan. Misalnya seperti presentasi pemasaran, penjualan, atau politik. Nah, yang ketiga ada presentasi pendidikan. Fokus dari presentasi ini adalah pembelajaran dan penyampaian pengetahuan. Biasanya ini banyak digunakan dalam lingkungan pendidikan seperti di kelas atau seminar. Yang ketiga adalah presentasi hiburan. Presentasi ini bertujuan untuk menghibur audiens. Biasanya presentasi ini ada pada pertunjukan seni, konser, atau acara hiburan lainnya. Nah, yang terakhir ada presentasi demonstrasi. Presentasi ini melibatkan demonstrasi langsung produk atau layanan. Misalnya itu seperti presentasi dalam pameran dagang atau peluncuran produk baru. Terdapat 5 tujuan presentasi yang akan saya jabarkan. Pada kali ini, tujuan dari presentasi tidak jauh beda dari jenis-jenis presentasi yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Yang pertama, memberikan informasi. Tujuan yang pertama ialah untuk memberikan informasi dalam presentasi yang akan disampaikan, baik menyampaikan fakta, data, atau informasi yang akurat kepada audiens. Ya, biasanya untuk presentasi yang tujuannya untuk memberikan informasi itu sering digunakan dalam konteks bisnis, pendidikan, atau komunikasi ilmiah. Nah, presentasi yang bertujuan untuk memberikan informasi ini harus disampaikan dengan jelas, terstruktur, dan relevan.
agar audiensnya dapat memahami topik yang akan dibahas. Yang berikutnya, tujuan untuk mempengaruhi. Nah, tujuan dari mempengaruhi ini adalah untuk merubah sikap, pandangan, atau tindakan audiens terkait dengan suatu gagasan, produk, atau masalah. Nah, biasanya untuk tujuan dari mempengaruhi ini termasuk dalam jenis presentasi persuasif, di mana presenter tersebut mencoba untuk meyakinkan audiens tentang kebenaran atau kepentingan suatu argumen atau tindakan tertentu. Nah, yang berikutnya itu untuk tujuan memotivasi. Nah, presentasi untuk tujuan ini adalah untuk mendorong audiens agar melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Presentasi ini itu sering digunakan untuk memotivasi para kawan audiens secara pribadi atau motivasi tim kerja dan pembinaan kepemimpinan gitu. Yang berikutnya ada untuk tujuan menginspirasi. Nah, tujuan presentasi dalam menginspirasi ini adalah untuk memotivasi audiens dalam memberikan contoh inspiratif atau cerita yang membangkitkan semangat atau ambisi gitu. Presentasi semacam ini sering digunakan dalam pidato motivasi, ceramah inspiratif, atau presentasi yang menyoroti pencapaian orang-orang luar biasa. Yang terakhir ada tujuan untuk menghibur. Tujuan untuk menghibur dalam presentasi adalah untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada audiens, di mana presentasi tersebut dapat menghasilkan tawa dan memberikan hiburan yang membuat audiens merasa terlibat dan senang. Presentasi hiburan ini sering digunakan dalam presentasi seni pertunjukan, komedi, atau acara hiburan lainnya. Penting bagi kita untuk memahami jenis tujuan presentasi sebelum kita merancang dan menyampaikan presentasi tersebut. Hal ini bisa membantu kita dalam merancang pesan, konteks, dan strategi penyampaian yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, memahami audiens dan beradaptasi dengan mereka juga dapat merupakan kunci untuk mencapai tujuan presentasi yang ada begitu banyak pembicara yang mengesankan di dunia ini, yang bisa kita jadikan role model atau contoh dari bagaimana mereka melakukan presentasi-presentasi di depan umum. Nah, ada 3 tokoh yang saya ambil. Yang pertama ada Steve Jobs. Dia adalah pendiri Apple dan Pixar Animation Studio. Dia itu dikenal karena presentasinya yang sangat memukau dan kreatif, terutama saat dia meluncurkan produk-produk inovatif seperti Apple. Nah, yang kedua adalah Barack Obama. Dia adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Dia itu dikenal karena kefasihannya dalam berbicara dan menginspirasi masyarakat dengan visinya tentang perubahan dan harapan. Yang terakhir adalah Tommy Robbins. Dia merupakan pembicara dan penulis terkenal. Dia dikenal dengan presentasinya yang dinamis dan memotivasi, serta membantu orang-orang mencapai potensi maksimal mereka. Itulah 3 pembicara yang mengesankan yang dapat kita contoh bagaimana cara mereka mempresentasikan suatu produk atau suatu informasi kepada khalayak banyak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian persepsi atau inti komunikasi. Persepsi atau inti komunikasi mengacu pada bagaimana pesan yang disampaikan oleh pembicara dapat diterima oleh audiens. Hal ini melibatkan pemahaman, interpretasi, atau respon terhadap pesan yang disampaikan. Persepsi komunikasi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk latar belakang, pengalaman, keyakinan, nilai-nilai, dan emosi individu. Maka oleh karena itu, penting bagi kita mengingat bahwa pesan yang sama dapat menginterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda oleh berbagai orang. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif memperhatikan persepsi audiens dan berusaha untuk mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan sesuai dengan pemahaman mereka. Self-confidence makes you appear more impressive than you have prepared. Untuk tampil baik di depan umum, ada beberapa keterampilan penting yang harus kita kuasai dan kita ketahui. Yang pertama adalah persiapan yang baik. Persiapan ini bisa termaksud dari memahami isi presentasi, apa yang akan kita sampaikan, siapa audiens kita, dan apa tujuan presentasi kita sebelumnya. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jika presentasi kita adalah untuk menginformasi, maka struktur dan cara-cara kita berpresentasi itu harus teratur dan mudah dipahami. Kita juga harus melihat siapa audiensnya. Jika audiensnya adalah siswa atau mahasiswa, maka cara kita mengungkapkan pesan, menyampaikan pesan harus dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Yang kedua adalah bahasa tubuh yang positif. Ini bisa termaksud dalam ekspresi wajah,
gerakan tubuh, dan kontak mata yang memadai. Bahasa tubuh yang positif ini dapat membuat hasil presentasi kita menjadi lebih interaktif dan lebih menarik. Bukan hanya divisualisasikan oleh alat bantu, tetapi dapat terrealisasi dari pembawaan kita membawakan pesan yang ingin kita sampaikan. Sehingga audiens yang menerima pesan kita dapat dengan mudah menangkap pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Yang berikutnya adalah suara yang jelas. Ini berupa volume, tempo, dan intonasi yang tepat. Pemilihan volume dan intonasi dan tempo yang tepat dapat membuat audiens merasa lebih nyaman atau penyampaian pesan dapat lebih diterima oleh pendengar. Misal nih, ketika kita sedang dalam presentasi pendidikan, namun tempo suara kita seperti tempo suara dari presentasi demonstrasi atau kampanye. Pastinya hal itu tidak sesuai pada tempat dan jenisnya, sehingga presentasi itu menjadi lebih kurang menarik atau kurang pas gitu pada penonton. Jadi pemilihan volume, tempo, dan intonasi itu perlu kita perhatikan ketika kita tampil gitu berbicara di depan umum. Nah, yang berikutnya adalah penggunaan visualisasi. Ini misalnya penggunaan kita dalam menggunakan grafik, gambar, atau bantuan visual lainnya yang bertujuan untuk memperkuat pesan. Karena ada itu beberapa persentase yang di mana pesan yang kita sampaikan itu tidak bisa disampaikan hanya melalui perkataan atau ucapan semata. Oleh karena itulah, penggunaan visualisasi ini digunakan agar penyampaian itu menjadi lebih kompleks dan lebih eee, lengkap gitu, sempurna dan mudah diterima oleh penonton. Ada begitu banyak hambatan yang dapat kita rasakan atau alami dalam berkomunikasi di depan umum. Misalnya yang paling umum itu adalah kegugupan atau grogi. Kegugupan ini tuh bisa terjadi ketika kita tidak percaya diri untuk berdiri di depan umum. Kegugupan ini ialah menurut saya itu adalah proses alamiah dari dalam tubuh sebagai respon bahwa diri kita sedang dalam tahap fight, yakni berdiri di depan umum. Dan yang tak jarang banyak orang mengalami hal yang sama. Ada juga hambatan karena kurangnya persiapan. Ya, mungkin persiapan-persiapan ini dapat berbentuk pola pola struktur atau tata bahasa yang kurang teratur gitu. Ada juga yang materi yang akan disampaikan itu kurang luas sehingga nantinya itu bisa menyebabkan ketidakmampuan presenter dalam mengatasi pertanyaan atau tantangan yang akan dihadapi dari audiens gitu. Terus ada juga gangguan teknis atau alat bantu yang bermasalah. Misalnya ini bisa seperti proyektor rusak atau audio mic yang rusak gitu. Juga ada tidak memahami audiens. Artinya kita tidak paham gitu gaya bahasa apa dan audiens apa yang akan kita pakai gitu ketika kita presentasi. Dan yang terakhir adalah kegagalan kita dalam menyusun pesan. Dari berbagai banyaknya hambatan yang dapat kita alami ketika kita berkomunikasi di depan umum, ada 8 cara yang saya rangkum untuk mengatasi kegugupan atau grogi saat presentasi. Di antaranya adalah mempersiapkan materi secara matang. Persiapan materi presentasi yang baik akan membuat kita merasa lebih percaya diri tentang apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah latihan. Latih presentasi kita sebelumnya, baik di depan cermin atau dengan teman atau sekerja. Hal itu bisa membangun rasa percaya diri kita. Yang ketiga adalah bernapas dalam. Bernapas dalamlah kita dan perlahan sebelum memulai presentasi, sehingga dapat membantu meredahkan kegugupan. Yang keempat adalah visualisasikan kegagalan yang sukses. Contohnya nih, cobalah kita untuk mengubah pikiran negatif tentang kegagalan menjadi visualisasi sukses. Bayangkan diri kita memberikan presentasi dengan berdiri, dengan percaya diri dan berhasil. Nah, yang kelima itu berbicara dengan tenang dan lembut. Yang dimana berbicara dengan tempo yang tenang dan lambat juga dapat mengurangi kegugupan kita. Yang ketujuh itu adalah fokus pada pesan bukan pada diri sendiri. Nah, hal ini kita bisa lakukan dengan mengalihkan perhatian dari perasaan grogi dengan fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Yang berikutnya adalah menggunakan catatan atau bantuan visual. Nah, kalau ini kita tidak perlu khawatir karena jika kita merasa khawatir untuk lupa ya kita bisa gitu menggunakan catatan atau bantuan visual sebagai panduan gitu. Dan yang terakhir itu praktek terus-menerus. Semakin sering kita berbicara di depan umum, ya maka semakin baik kita dalam mengatasi kegugupan gitu. Praktek terus-menerus adalah kuncinya. Dan ingat bahwa kegugupan adalah hal yang wajar.
Bahkan ya bagi pembicara yang berpengalaman seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya dan terus belajar untuk menjadi lebih baik dalam berbicara di depan umum. Merancang materi presentasi juga dapat mengurangi hambatan-hambatan kita dalam berkomunikasi di depan umum. Salah satunya ya hambatan grogi, hambatan kurang dapat menangani audiens dan lain sebagainya yang telah kita sebutkan sebelumnya. Maka di sini saya akan menjelaskan 5 cara, 5 tahap merancang materi presentasi. Yang pertama adalah terlebih dahulu kita harus menentukan tujuannya, yang artinya pahami dulu dengan jelas apa yang ingin kita capai dengan presentasi kita. Apakah kita ingin menginformasikan, meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Setelah kita tahu apa tujuan dari presentasi kita, maka kemudian kita harus mengidentifikasi audiensnya. Artinya, kita harus mempelajari terlebih dahulu siapa audiens kita, apa yang mereka ketahui tentang topik kita, apa kebutuhan mereka, minat mereka, atau pertanyaan mereka. Setelah kita mengetahuinya, maka kita susun strukturnya. Misalnya, seperti kita susun pendahuluannya, pengembangannya, dan kesimpulannya. Kita bisa menggunakan poin-poin utama atau subjudul untuk mengatur materi kita, sehingga kita bisa menghindari kesalahpahaman dalam penyusunan pesan gitu. Nah, setelah kita menyusun strukturnya, maka kita bisa mengembangkan isinya. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat konten presentasi yang relevan dan menggugah minat, di mana kita bisa menggunakan fakta, data, contoh, dan cerita yang dapat mendukung poin-poin yang telah kita susun tadi. Setelah itu, kita bisa memvisualisasikan poin-poin atau konten presentasi kita itu ke dalam penggunaan grafik, gambar, diagram, atau video gitu untuk memperkuat pesan kita sehingga lebih menarik dan kompleks. Persiapan mental dan etika berbicara kita juga kita perlukan ketika kita sedang berkomunikasi di depan umum. Hal ini berdampak pada audiens dan materi yang akan kita sampaikan gitu. Ada 4 persiapan dan etika berbicara yang akan saya sampaikan. Pertama itu adalah percaya diri. Gitu. Kita harus membangun kepercayaan diri kita, yaitu dengan memahami materi kita dan berlatih dengan baik. Setelah kita memahami dan berlatih dengan baik, maka kita akan dapat mengendalikan kegugupan dan percaya diri kita. Yang kedua, jadilah terbuka dan reseptif. Artinya, kita juga harus mendengarkan tanggapan audiens dengan hati terbuka dan siap untuk menjawab pertanyaan atau mengatasi tantangan. Ya, artinya ya ketika kita dalam presentasi, etika kita adalah kita menyampaikan, kita menerima respon. Dan dengan tanggapan kita terhadap audiens, kita harus secara terbuka untuk menerima respon mereka dan menjawab pertanyaan atau tanggapan yang ingin mereka sampaikan. Yang ketiga adalah kita harus menghormati audiens. Menghormati audiens dan perhatian audiens kita. Jangan kita menghina atau meremehkan orang lain dengan presentasi kita. Misalnya ya, kita sedang mempresentasikan sebuah produk, namun kita menghina atau memburuk-burukan atau membandingkan atau melecehkan hal yang tidak sesuai dengan terhadap produk lain. Itu tidak boleh atau sangat dilarang dalam etika berbicara. Karena bukan lagi menyampaikan pesan, namun menyampaikan unsur sara. Nah, yang terakhir adalah kita harus berbicara dengan tegas dan jelas. Nah, berbicara dengan jelas dan tegas ini haruslah kita pastikan bahwa kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari jargon yang berlebihan gitu. Karena seperti yang sebelumnya yang udah saya katakan, ketika audiens kita mahasiswa, maka kita harus memastikan bahwa tata bahasa kita atau bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa, bukan bahasa-bahasa ilmiah. Juga ya jargon-jargon, karena tidak semua orang mengerti jargon, apalagi para orang tua jika audiens kita adalah usia usia lanjut. Dan kita juga harus memastikan bahwa kita berbicara dengan jelas, vokal kita harus jelas, sehingga ketika seseorang mendengar, bahwa mereka mendengar dengan jelas A, I, E, O dari segi perkataan yang kita sampaikan. Jadi itulah keempat persiapan mental dan etika kita berbicara ketika kita berpresentasi. Alat bantu presentasi adalah alat bantu yang dapat kita gunakan untuk memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Sehingga penting bagi kita untuk menyesuaikan atau memilih alat bantu yang tepat untuk membantu kita dalam menyampaikan pesan melalui presentasi. Ada 3 tips yang saya dapatkan untuk memilih alat bantu presentasi yang saya singkat dengan PUK atau pilih, uji, kontrol. Pilih artinya pilih alat bantu yang tepat. Gunakan alat bantu yang sesuai dengan tujuan kita. Misal, apakah kita akan menggunakan slide PowerPoint, papan tulis, atau demonstrasi langsung. Uji alat bantu kita. Nah,
kita ini harus menguji atau memastikan bahwa alat bantu kita itu dapat berfungsi dengan baik sebelum presentasi. Misalnya uji proyektor, terus perangkat lunak, dan perangkat keras yang akan kita gunakan itu. Dan yang terakhir, kontrol waktu. Misalnya kita harus mengatur waktu presentasi kita sesuai dengan waktu yang tersedia, dan kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki cadangan jika waktu terbatas. Gitu. Nah, hal yang terakhir yang akan saya sampaikan pada topik hari ini adalah hal yang patut dihindari dalam presentasi. Yang pertama, hindari membaca teks secara langsung dari slide. Menghindari membaca teks dengan satu persatu dari slide, karena slide itu digunakan sebagai panduan dan kita akan menyampaikan materinya secara verbal. Yang kedua, jangan gunakan terlalu banyak informasi. Loh, kenapa? Karena mengoverload audiens dengan terlalu banyak informasi akan membuat mereka jenuh, bosan, sehingga kita harus memilih poin-poin yang utama yang relevan bagi mereka gitu. Yang ketiga, ketidakpersiapan gitu. Jangan kita memulai presentasi tanpa persiapan yang memadai. Sehingga ya sebelum kita presentasi, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Yang keempat adalah jangan kita berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Ketika berpresentasi, kita harus tetap menjaga tempo bicara kita agar apa yang kita sampaikan dapat mudah dipahami oleh audiens. Nah, yang kelima itu ketidakkonsisten visual gitu. Kita tidak boleh menggunakan gaya visual atau slide kita yang berbeda-beda gitu. Kita harus tetap konsisten dan profesional. Misalnya, kita harus menghindari kombinasi warna yang mengganggu atau tata letak yang rumit, karena hal itu dapat membuyarkan gitu konsentrasi dari audiens atau pandangan mata itu tidak enak dilihat mata gitu. Yang keenam itu adalah kurangnya interaksi. Nah, ini bisa kita hindari dengan mencoba untuk berinteraksi dengan audiens. Misalnya kita dengan mengajukan pertanyaan atau merespon tanggapan mereka atau mengadakan diskusi singkat. Dengan begitu maka presentasi kan menjadi lebih reaktif gitu dan bersemangat. Yang terakhir adalah ketidaketisan waktu. Ketika presentasi juga kita tidak boleh lupa bahwa eh, seorang memiliki kegiatan gitu. Overload waktu juga membuat orang jenuh di satu titik, apalagi ketika presentasi yang diselenggarakan itu tidak menarik atau tidak relevan terhadap mereka gitu. Sehingga ya kita harus menghindari hal ketidaketisan waktu gitu. Kita harus tepat waktu dalam menyelesaikan presentasi gitu. Nah, dengan merancang materi presentasi yang baik, persiapan mental yang matang, etika berbicara yang baik, penggunaan alat bantu yang tepat, dan menghindari kesalahan umum, kita dapat memberikan presentasi yang efektif dan mengesankan kepada audiens kita. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.